Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masruratul Mahfiroh, kelas 7 MPIA, nomor induk mahasiswa 1817401024, akan menyampaikan materi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Supervisi Pendidikan. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu definisi supervisi pendidikan, perkembangan paradigma supervisi, tujuan dan fungsi supervisi, pendekatan dalam supervisi, dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama adalah definisi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kegiatan supervisi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebab berpengaruh terhadap kinerja guru yang pada akhirnya juga akan berimbas pada hasil pembelajaran. Alasannya karena ditinjau dari segi cangkupannya, ruang lingkup supervisi pendidikan meluas ke semua bidang. Kegiatan pendidikan dengan tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan produk pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan praktik sekolah lainnya. Definisi supervisi pendidikan menurut para ahli antara lain, yang pertama, menurut Adam dan Frank, supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Pengertian yang kedua, menurut Harris dan Benson, pengertian supervisi pendidikan adalah bentuk tindakan sosial terkait dengan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Pengertian yang ketiga menurut Kimball Wills, arti supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan manusia lain yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Materi yang kedua yaitu perkembangan paradigma supervisi pendidikan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di Indonesia, maka paradigma tentang kependidikan pun sudah seharusnya mengalami perubahan pula, khususnya yang berkaitan dengan supervisi atau kepengawasan pendidikan. Dari paradigma lama, dapat dipahami bahwa pengawasan cenderung bersifat otokratis, mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain, dan berorientasi pada kekuasaan. Pengertian pengawasan dalam pendidikan diubah menjadi supervisi, yang dimaksudnya hampir sama dengan inspeksi, tapi istilah supervisi memiliki arti yang lebih luas dan demokratis. Tidak hanya melihat apakah kepala sekolah, guru, dan para pegawai sekolah telah melakukan tugas dan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada, akan tetapi juga berusaha mencari jalan keluar bagaimana cara memperbaikinya. Dengan paradigma baru ini, diharapkan para pendidik dan para supervisor dapat menjalin kerjasama yang lebih harmonis dalam rangka mengemban tugas-tugas kependidikan yang dibebankan kepada diri masing-masing. Saya lanjutkan mengenai perkembangan paradigma supervisi pendidikan. Dalam perkembangannya, pengawasan satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri tentang Pengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan atau lebih dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan, dalam perkembangannya, pengawasan satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri tentang Pengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik supervisi.
Materi yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Burtman dalam bukunya Democratic Supervision in Secondary School bahwa supervisi merupakan suatu usaha yang mengorganisir, mendorong, dan mengarahkan guru-guru yang ada di sekolah agar lebih mengerti dalam menjalankan seluruh fungsi pengajaran, baik secara individu maupun secara bersama. Tujuan supervisi yaitu 1. Memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan sekolah. Selain itu juga memberikan bantuan kepada guru agar tidak berfokus pada bidang studinya, tetapi juga harus mengetahui tujuan akhir dari pendidikan. 2. Membantu guru dalam memahami siswanya serta memahami kebutuhan siswa sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 3. Membawa guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatan. 4. Membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai dengan kemampuan tanpa harus mencari kelemahannya. 5. Memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan siswanya. Jika terdapat kekurangan, maka akan diperbaiki secara bersama-sama. Yang keenam, membekali guru-guru tentang tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya. Selanjutnya, mengenai fungsi supervisi pendidikan. Adapun fungsi utama supervisi pendidikan dan peningkatan proses belajar mengajar guru di sekolah, sehubungan dengan hal ini, supervisi terhadap hasil kerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Supervisi kurikulum untuk menjamin membantu kurikulum dengan tepat. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru dan merencanakan program akademis. Yang ketiga, pengembangan profesi dalam melaksanakan program pengajaran. Dan terdapat 8 hal yang menjadi fungsi supervisi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang ke-8, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan mengajar guru. Selanjutnya yaitu pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behavioritis. Prinsip behavioristis ialah segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena itu, guru memiliki kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi lebih baik. Sasaran pendekatan supervisi direktif adalah perilaku pengajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Untuk ini, supervisor diharapkan untuk mengajarkan berbagai keterampilan pada guru terkait mengamati, menganalisis, mengembangkan kurikulum, dan keterampilan dalam mengajar. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif atau tidak langsung. Yang dimaksud pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru
untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik. Psikologis humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena itu, guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba mendengarkan dan memahami apa yang dialami. Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Yang terakhir yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik-teknik supervisi pendidikan yang pertama adalah teknik individual atau individual teknik. Teknik individual membantu yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisor baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tetapi mungkin juga bukan hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu. Kemudian, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik individual ini yaitu yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Dalam hal ini, kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Apabila dari kunjungan tersebut dijumpai hal-hal yang baik atau kurang pada tempatnya, maka pengawas atau kepala sekolah dapat mengundang guru atau siswa, kemudian diajak berdiskusi, menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Yang penting untuk diingat adalah bahwa dengan kunjungan kelas seperti ini, sebaiknya diperoleh hasil dalam bentuk bantuan atau pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian dengan kata lain, sebaiknya terjadi diskusi yang akrab dan dialog yang hangat antara supervisor dengan guru atau siswa, sehingga diperoleh kesepakatan yang harmonis. Kemudian, teknik individu yang kedua adalah observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang ketiga adalah wawancara kelompok atau group interview. Teknik wawancara ini bisa dikenal dengan round table atau meja bundar. Dikatakan demikian karena round table menghendaki adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu situasi dan peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi melingkar, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga pewawancara hendaknya duduk juga dalam lingkaran, berada dalam anggota kelompok yang lain. Teknik-teknik supervisi yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervise sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.
Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang bersifat kelompok ini, namun di antaranya yang lebih umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seminar. Yang kedua, penataran-penataran atau in-service training. Yang ketiga adalah simposium. Yang keempat, diskusi panel. Yang kelima, lokakarya atau workshop. Yang keenam adalah rapat guru. Kemudian yang ketujuh adalah pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Dan apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi ujian tengah semester manajemen supervisi pendidikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, dan saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.